Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala. Perkenalkan, kami dari tim Audit Investigasi Universitas Negeri Malang yang terdiri dari Arzak Yahya dan Diana, serta dibimbing oleh Ibu Dika Mahaputri, SPD MACC. Kami akan memaparkan analisis audit investigatif atas kasus pembangunan ruang kelas baru SMK 1 ABC. Kecurangan atau fraud adalah kesalahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pelaku sehingga menimbulkan kerugian kepada individu atau kelompok lainnya. Menurut ACFE, terdapat 3 jenis kecurangan, diantaranya yakni korupsi, penyalahgunaan aset secara ilegal, dan kecurangan atas laporan keuangan. Menurut teori fraud Pentagon, terdapat 5 faktor seseorang atau sekelompok orang melakukan fraud, diantaranya yakni tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Salah satu bentuk kecurangan terbesar yang terjadi di Indonesia, yakni pada kasus pengadaan barang atau jasa. Kasus ini tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara maupun masyarakat, sehingga harus segera ditangani. Mengingat pada tahun 2019, kerugiannya bisa mencapai 957,34 miliar rupiah dengan jumlah tersangka sejumlah 389 orang. Oleh karena itu, kami paparkan langkah pendeteksian awal dan perencanaan audit investigatif terkait pengungkapan kecurangan pada sektor pengadaan barang atau jasa. Studi kasus yang diangkat pada paparan ini yakni terkait kasus pembangunan ruang kelas baru di SMK 1 ABC. Daftar nama pihak yang bertanggung jawab ini diperlukan untuk memperkecil lingkup tersangka. Setidaknya ada 8 tersangka yang ada dalam proyek ini. Yang pertama, yaitu PA, pengguna anggaran. PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran. Yang kedua, KPA, kuasa pengguna anggaran. Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA. Ketiga, PPK, pejabat pembuat komitmen. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dalam pengeluaran anggaran. Keempat, yaitu pejabat pengadaan, melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. Yang kelima, yaitu pokja pemilihan, untuk mengelola pemilihan penyedia. Lalu yang keenam, yaitu agen pengadaan, pelaku usaha yang diberikan kepercayaan oleh swakelola. Lalu yang nomor 7, penyelenggara swakelola, yaitu panitia pengadaan barang dan jasa. Yang kedelapan, yaitu penyedia, yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa. Dokumen-dokumen yang diperlukan pada investigasi ini, yaitu yang pertama ada adendum kontrak. Adendum kontrak merupakan dokumen yang berisi perubahan atau penyesuaian dari kontrak yang telah dibuat. Yang kedua, yaitu dokumen pembayaran. Dokumen pembayaran yang diperlukan di sini berupa surat pertanggungjawaban atau SPJ, surat permintaan pembayaran atau SPP, dan surat perintah membayar atau SPM. Untuk surat pertanggungjawaban atau SPJ, hal yang perlu diverifikasi yaitu perincian laporan pertanggungjawaban sistem manajemen daerah, SP2D yang pernah terbit, bukti belanja, tiket, faktur, dan kwitansi, surat setoran pajak, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, bukti fotokopi, cek penarikan. Untuk SPP, kelengkapan yang perlu diverifikasi yaitu SPP ganti uang persediaan, SPP tambahan uang persediaan, SPP langsung gaji, serta SPP langsung pengadaan barang dan jasa. Untuk SPM, kelengkapan yang perlu diverifikasi yaitu surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran, laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan, ringkasan pengeluaran perincian objek belanja, rekening koran pihak ketiga, surat pengantar penelitian SKPD. Selanjutnya, dokumen diperlukan untuk membuktikan adanya kecurangan pada kasus SMK 1 ABC ini. Yang pertama yaitu rencana anggaran biaya atau RAB. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu yang kedua, yaitu provisional handover dan final handover. Serah terima sementara pekerjaan atau provisional handover atau PHO adalah kegiatan serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan. Serah terima akhir pekerjaan atau final handover atau FHO adalah kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP telah mengeluarkan standar dokumen yang digunakan sebagai acuan atau format utama untuk dokumen pengadaan. Dalam analisis kasus di SMK 1 ABC, kami menggunakan telaah 5W 2H. Yang pertama, Word. Apa jenis penyimpangan dan seperti apa dampaknya? Dugaan penyimpangan yang terjadi di SMK 1 ABC yaitu adanya indikasi tindakan korupsi berupa kurang efektifnya sistem pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana hal ini berdampak pada proyek yang tidak terselesaikan. Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat? Dalam kasus SMK 1 ABC, pihak yang terlibat dalam kecurangan yaitu mulai dari pihak pengguna anggaran sampai pihak penyedia. Yang ketiga, where. Di mana sih tempat terjadinya penyimpangan? Penyimpangan diduga terjadi di SMK 1 ABC. Yang keempat, yaitu when. Kapan waktu terjadinya penyimpangan? Fraud diduga terjadi pada saat realisasi pelaksanaan proyek pembangunan. Yang kelima, why. Mengapa penyimpangan ini bisa terjadi? Fraud terjadi karena adanya tekanan kepada pengelola pengadaan untuk melakukan pengurangan volume pekerjaan. Lemahnya pengendalian juga menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk berbuat curang. Mengingat banyaknya jumlah kasus serupa, para pelaku bisa saja berdalih bahwa kecurangan mengurangi volume pekerjaan sudah biasa terjadi.
Selain itu, para pelaku beranggapan bahwa mereka mampu mengontrol situasi dan kecurangan tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang. Yang keenam, how? Bagaimana modus penyimpangannya? Penyimpangan dilakukan dengan adanya pengurangan volume pekerjaan. Yang ketujuh, how much? Berapa banyak indikasi kerugian yang dialami negara? Indikasi kerugian yang dialami negara itu sekitar 400 juta rupiah. Berdasarkan hasil telaah kasus, hipotesis atas kasus penyimpangan di SMK 1 ABC dapat dirumuskan sebagai berikut. Terdapat beberapa narasumber yang memiliki hubungan erat dengan dugaan kasus pengurangan volume pekerjaan yang terjadi pada SMK 1 ABC, yaitu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen hingga pihak penyedia. Lalu teknik pemeriksaan laporan keuangan. Auditor melakukan inspeksi terhadap laporan pertanggungjawaban yang berfokus pada pembelian bahan bangunan dan membandingkannya dengan hasil pemeriksaan fisik. Auditor menganalisa realisasi nilai dan pembayaran kegiatan pengadaan pada proyek ini sebesar 2 miliar rupiah. Auditor membandingkan antara pengeluaran pada RAP pembangunan dengan standar dokumen yang telah ditetapkan oleh LKPP. Setelah itu, auditor melakukan perbandingan antara RAP dengan standar dokumen. Auditor membandingkan pengeluaran pada LPJ dengan RAP. Pada kasus ini, auditor perlu mencocokkan aliran dana dari mutasi rekening, laporan pertanggungjawaban, dan nota yang telah dibuat sehingga dapat membuktikan apakah dugaan kecurangan ini benar terjadi atau tidak. Di sisi lain, auditor juga perlu bekerja sama dengan PPATK saat melakukan analisis transaksi dalam pembangunan ruang kelas baru SMK 1 ABC. Teknik ini juga dapat membantu untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi money laundering. Selanjutnya yakni teknik analisis hukum. Proyek ini diduga telah melanggar salah satu pasal pada Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang etika pengadaan yang mana disebutkan salah satunya yakni menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, teknik audit investigatif dalam pengadaan barang. Teknik ini dimulai dari pengumpulan dokumen serta pemeriksaan ketepatan penyusunan RAB dan penentuan jenis sewa kelolanya. Teknik selanjutnya yaitu teknik wawancara dan interogasi. Tahapan ini ditujukan untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam. Auditor akan memberikan pertanyaan kepada beberapa pihak yang diduga terlibat maupun tidak terlibat. Setelah dokumen terkumpul dan wawancara ini dilakukan, tahapan yang dilakukan auditor yaitu interogasi, di mana tahapan ini dilakukan dengan memberikan pernyataan kepada para pelaku untuk mengetahui kebenarannya. Selanjutnya, dokumen yang dibutuhkan. Berikut berupa beberapa dokumen yang harus dikumpulkan. Yang pertama yaitu laporan mingguan atau bulanan. Laporan ini berisi tentang kondisi dan kemajuan proyek yang dilaporkan pada pihak penyelenggara swakelola secara mingguan atau bulanan. Yang kedua yaitu as-built drawing. Dokumen ini berisi setiap perubahan yang terjadi selama proses pembangunan dan memiliki perbedaan dengan gambaran aslinya. Yang ketiga, dokumentasi pembangunan. Bukti dari proses pembangunan proyek selama ini bisa dalam bentuk foto maupun video. Yang keempat yaitu backup data pembangunan. Dokumen ini adalah proses perhitungan kembali terhadap item pekerjaan dalam bill of quantity dan kondisi real di lapangan. Setelah backup data dilakukan, kemungkinan akan ada selisih perbedaan volume antara bill of quantity dan backup data. Selanjutnya yang kelima yaitu SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja. Dokumen ini berisikan batas awal kontraktor untuk memulai pembangunan. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan proses pembangunan dilaksanakan tepat waktu dan melalui prosedur yang tepat. Yang keenam yaitu Surat Kuasa Penetapan. Dokumen ini berisi pihak yang bertanggung jawab terhadap program swakelola. Dokumen ini dapat mendukung penilaian auditor terkait ketepatan proses pemilihan pihak penyelenggara dan penyedia. Lalu yang ketujuh yaitu Monthly Certificate atau MC. Dokumen ini berisikan pembayaran yang didasarkan atas kemajuan pekerjaan bulanan. Pembayaran dilakukan setiap bulan apabila ada capaian dari pembangunan atau prestasi. Adapun draft wawancara yang diajukan, bagi pengguna anggaran, pertanyaan disusun mulai dari proses pemilihan penanggung jawab serta ketentuan penggunaan anggaran. Bagi kuasa pengguna anggaran, pertanyaan disusun mulai dari proses penunjukan hingga pengeluaran anggaran. Bagi pejabat pembuat komitmen, pertanyaan disusun mulai dari penentuan kerangka acuan kerja hingga penilaian kinerja penyedia. Bagi pejabat pengadaan, pertanyaan disusun mulai dari konsultasi program hingga pembagian tanggung jawab. Bagi pokja pemilihan, pertanyaan disusun mulai dari proses pemilihan agen pengadaan dan penyedia. Bagi agen pengadaan, pertanyaan disusun mulai dari proses pengadaan material hingga beberapa perubahan yang mungkin terjadi selama sewa kelola. Selanjutnya, pihak penyelenggara sewa kelola yang terdiri dari beberapa tim persiapan, pelaksana, hingga pengawasan. Yang terakhir, pihak penyedia sewa kelola. Pertanyaan disusun mulai dari proses pemilihan dan jenis kontrak. Hal ini untuk memastikan penanggung jawab dari ketidakselesaiannya suatu proyek. Berdasarkan telaah kasus yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa habisnya dana pembangunan fisik ruang kelas baru SMK 1 ABC saat proses pembangunan mencapai 80% mengindikasikan terjadinya tindakan kecurangan berupa pengurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sehingga terdapat indikasi kerugian negara senilai 400 juta rupiah. Untuk mengungkap skandal tersebut, auditor perlu melakukan penyelidikan dengan teknik audit investigasi, dokumen yang dibutuhkan, serta narasumber dari pihak yang berhubungan erat seperti yang telah kami paparkan sebelumnya. Dengan demikian, dugaan kuat terjadinya kasus pengurangan volume pekerjaan dalam pembangunan ruang kelas baru SMK 1 ABC dapat terbukti kebenarannya.
Sekian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam Cakrawala.